Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan kekuatan mengerikan dari Mikey yang tak terkalahkan. Dengan sekali tendang, ia berhasil membuat bos Black Dragon langsung terkapar. Tidak hanya Mikey, Draken juga menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Hanya dengan seorang diri, ia berhasil melumpuhkan semua anggota Black Dragon yang mengepung gereja. Hal itu membuat Taiju kehilangan semangat bertarungnya dan menjadikan Tauman keluar sebagai pemenang. Sementara di akhir chapter, kita ditunjukkan jika Hina sepertinya akan berbaikan dengan Takemichi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Takemichi yang masih menunggu jawaban Hina atas permintaannya. Sesaat kemudian Hina menjawab jika mereka berdua akan berbaikan kembali. Mendengar jawaban Hina, lagi-lagi membuat Takemichi menangis haru. Sementara Draken yang melihat momen tersebut dari kejauhan, berbicara kepada Mikey jika sifat Takemichi mirip seperti Shinichiro. Lemah dalam bertarung, tapi dalam keadaan yang sulit ia datang untuk mendukung Mikey. Mikey pun tersenyum mendengar perkataan Draken. Kemudian ia memanggil Takemichi dan mengajaknya motor-motoran. Ternyata semua kejadian tersebut dilihat orang tua Hina dari atas rumahnya. Ibu Hina berkata jika itu adalah cara Hina beranjak dewasa. Jika suaminya masih tetap melarang, bisa-bisa Hina malah tidak mengakuinya lagi. Sementara ayahnya ingin menjemput Hina karena sudah lewat tengah malam, tapi Hina masih saja keluyuran di luar rumah. Kemudian kita diperlihatkan Takemichi yang sedang motor-motoran bersama Mikey. Di sana, Takemichi merasa ada yang aneh dengan diri Mikey. Karena jika ia sedang memimpin Tauman, Mikey terlihat seperti orang yang menakutkan dan sulit sekali untuk didekati. Namun semua hal itu tidak berlaku ketika ia sedang berdua saja dengan Takemichi. Kemudian Takemichi bertanya mengenai orang tua Mikey. Namun Mikey menjawab jika ia sudah tak punya orang tua. Lalu Mikey mulai menjelaskan jika Emma dan dia bukan berasal dari ibu yang sama, sehingga dulu ia tinggal di rumah yang berbeda. Ibu Emma menghilang setelah membuang Emma kepada kakakku 10 tahun yang lalu. Jadi kakakku membesarkan kami berdua. Dia 10 tahun lebih tua dariku dan kami selalu mengikutinya kemanapun. Dia mengajari kami berbagai hal. Terkadang aku tidak tahu apa yang terjadi. Kakakku seharusnya ada tapi dia tidak ada. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Ketika itu terjadi, pikiranku menjadi kosong. Aku jadi tidak tahu mana kanan, mana kiri, mana atas, mana bawah. Aku menjadi tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Takemichi yang mendengar curahan hati Mikey hanya bisa termenung merasakan kekosongan hatinya. Tak lama kemudian, Mikey mengajak Takemichi untuk mengobrol di sebuah taman. Kakakku dulu adalah pemimpin geng motor, tetapi ia payah dalam bertarung. Semua orang berkumpul di sekelilingnya. Semua berandalan di Tokyo mengidolakannya. Orang yang lebih lemah dari mereka. Kemudian kita ditunjukkan masa kecil Mikey yang bertanya pada kakaknya, "Hei kakak, meskipun kau payah dalam bertarung, gila perempuan, dan kentutmu bau, kenapa semua orang menyukaimu?" Namun Shinichiro hanya menjawab jika saat itu Mikey hanya belum bisa memahaminya saja. Ketika kakakku memimpin pria tangguh di Tokyo, ia berkilau lebih terang dari apapun. Aku yakin mereka berpikir tidak akan pernah kalah selama mereka bersama kakakku. Kemudian Takemichi menanggapinya dalam hati jika itu sama seperti saat ia bersama Mikey. Namun tiba-tiba Mikey berkata jika dirinya itu lemah. Tapi kau kuat, Takemichi. Yang paling penting bukanlah memenangkan pertarungan, tapi tidak kalah melawan dirimu sendiri. Meskipun kau lemah, tapi kau tidak pernah menyerah pada siapapun, bahkan pada pemimpin Black Dragon. Ketika aku merasa terguncang dan kehilangan akal sehat, aku ingin kau memarahiku, Takemichi.
seperti apa yang dilakukan kakakku. Kemudian dengan air mata yang kembali menetes, Takemichi berteriak jika ia tentu saja akan melakukannya. Waktu berlalu begitu cepat hingga tiba saatnya malam tahun baru. Terlihat Takemichi dan Hina sedang menikmati malam pergantian tahun bersama di sebuah kuil. Kemudian terlihat juga Yujuha, Hakai, dan Mitsuya yang mengajak kedua adik perempuannya. Anak kecil itu bernama Luna dan Mana. Takemichi lalu bertanya berapa umur mereka. Namun Luna menjawab jika dia bukan lagi anak kecil dan meneriaki Takemichi dengan sebutan orang bodoh. Kemudian Luna dan Mana langsung berlari ke arah Hina. Sementara Takemichi meneriaki Mitsuya bagaimana dia membesarkan kedua adiknya. Hina lalu bertanya kepada Yujuha mengenai kondisi Hakai. Lalu Yujuha menjawab jika Hakai sudah benar-benar pulih walaupun ia masih merasa malu jika berada di dekat perempuan. Kemudian Hakai menyadari tatapan Yujuha kepada Takemichi yang sedang mengobrol bersama Mitsuya. "Hei Yujuha, sekarang aku mengerti. Siapapun bisa jatuh cinta padanya setelah melihat betapa kerennya dia waktu hari Natal kemarin." "Ya, kau benar Hakai." Bahkan Taiju sebelum meninggalkan rumah dia berkata, "Aku ingin membesarkan Hakai menjadi lebih kuat, namun kelemahannya membuatku kesal." Siapa Hanagaki Takemichi itu? Aku tidak bisa mengubah Hakai, tetapi dia bisa. Jadi kurasa aku tidak perlu tinggal lebih lama lagi di sini. Aku tidak akan membangun geng atau apapun itu, tapi akan kuterima bahwa kekerasan bukanlah segalanya. Selamat tinggal Yujuha, aku yakin ini keputusan yang baik. Hakai yang mendengarnya sedikit tidak percaya jika semua itu keluar dari mulut Taiju. Namun Yujuha berkata jika pada akhirnya Takemichi mengubah Hakai dan juga Taiju, sehingga ia menganggap jika Takemichi adalah orang yang spesial. Namun Hakai bertanya bukankah Yujuha menyukai Mitsuya? Namun Yujuha menjawab jika ia hanya menganggap Mitsuya sebagai saudaranya saja, karena gaya rambutnya yang pendek. Lalu Hakai menjadi histeris karena itu artinya Yujuha menyukai Takemichi. Kemudian Yujuha berkata, "Tidak ada salahnya kan cinta sepihak?" Kemudian semua orang mengunjungi sebuah tenda yang menjual ema. Jadi bagi orang Jepang, ema itu sejenis plat kayu yang dijual di kuil. Kemudian pembeli dapat menuliskan sebuah doa atau harapannya lalu bisa digantungkan di kuil tersebut. Kemudian masing-masing dari mereka mulai menuliskan harapannya. Setelah selesai menulis, Takemichi memamerkan ema miliknya. Hina lalu kepo tentang apa yang Takemichi tulis. Tapi Takemichi menjawab jika orang lain membacanya, mungkin doanya tidak bisa terkabul. Tapi karena Takemichi terkejut dengan keberadaan Mitsuya dan Hakai, ema miliknya malah terlempar dari genggamannya. Takemichi pun mengejar ema miliknya yang terbang begitu saja. Namun sialnya, ema tersebut dipungut oleh Chifuyu. Ia pun berusaha merebut ema itu dari tangan Chifuyu. Tetapi Chifuyu malah melemparkannya lagi sehingga membuat Takemichi berlari mengejarnya kembali. Di sana terlihat juga ada Smiley dan juga Muto. Melihat semua orang berlarian membuat Smiley menjadi ingin bergabung. Takemichi berteriak mencari ema miliknya, namun yang menjawab malah ema saudara Maiki. Bersama Draken dan juga Maiki, Ema bertanya apa yang dimaksud Takemichi. Tapi kemudian Maiki menunjukkan ema yang dicari Takemichi, sehingga membuatnya berteriak histeris. Takemichi memohon kepada Maiki untuk mengembalikan emanya. Karena melihat Takemichi begitu putus asa, Maiki berniat memberikan ema tersebut. Tapi tiba-tiba, hitung mundur kembang api tahun baru mulai disorakkan. Maiki kemudian menyuruh semua teman-temannya untuk melompat bersama-sama. Dan ketika tahun sudah berganti, semua orang melompat dengan riang gembira. Di sana terlihat ema Takemichi yang bertuliskan jika ia ingin menjadi pahlawan dengan menyelamatkan semua orang. Scene lalu berpindah pada pertemuan pertama Tauman di tahun yang baru. Semua anggota Tauman berdiri rapi menunggu instruksi pemimpinnya. Tauman dan Black Dragon berhadapan dalam konflik. Kita awalnya punya perjanjian damai, tapi hal itu gagal. Itu disebabkan oleh perselisihan di antara saudara Hakai Shiba dan Taiju Shiba. Tauman bertarung dengan Black Dragon saat Natal dan menang setelah pertarungan yang sengit. Semua petinggi yang mendengar hal itu hanya diam tanpa ekspresi apapun. Draken lalu berkata jika ada 3 orang yang akan mendiskusikan hal ini dengan semua orang. Orang pertama Hakai Shiba. Majulah ke depan. Kemudian Hakai mulai bercerita jika itu semua berawal dari kebohongan yang ia katakan.
Untuk meneruskan kebohonganku, aku menyeret keluargaku dan membawa Tauman masuk ke dalamnya. Lalu masalahnya membesar menghasilkan konflik antara Tauman dan Black Dragon. Semua terjadi karena aku. Jadi, aku meminta maaf atas segalanya. Orang pertama yang bersuara adalah Muto. Ia meminta Hakai supaya tidak terlalu khawatir, karena semua konflik memang berawal dari hal yang kecil. Smiley menambahkan jika pada akhirnya Tauman juga menang, sehingga semuanya pasti baik-baik saja. Kemudian semua anggota Tauman mulai berteriak menyuruh Hakai untuk mengangkat kepalanya. Mereka bersorak jika tidak akan ada yang menyalahkannya atas semua yang sudah terjadi. Kemudian Mitsuya berkata kepada Hakai jika dirinya masih punya tempat untuk menjadi wakil kapten divisi kedua Tauman. Semua anggota divisi kedua juga menyambutnya dengan teriakan yang luar biasa. Mereka semua mulai menggemakan nama Hakai. Hal itu membuat Chifuyu dan Takemichi merasa sangat senang karena mereka berhasil menyelamatkan Hakai. Lalu orang kedua yang dipanggil Draken untuk maju ke depan adalah Inui. Ia kemudian muncul bersama Koko yang sama-sama berasal dari Black Dragon. Semua orang mulai bingung dengan situasi yang ada. Namun Koko mulai bicara di depan semua anggota Tauman. Black Dragon generasi 10 telah kalah melawan Tauman, sementara pemimpin kita Taiju juga telah pensiun, sehingga kita menjadi pemimpin Black Dragon generasi ke-11. Inui kemudian menambahi bahwa setelah berdiskusi dengan Maiki, mereka berdua memutuskan untuk bergabung di bawah bendera Tauman. Takemichi yang mendengarnya sangat terkejut dengan keputusan Koko dan Inui. Kemudian Maiki berkata jika ia menugaskan Black Dragon ke divisi pertama. Dengan kata lain, mereka berada di bawah perintah Takemichi. Sontak hal itu membuat Takemichi terkejut bukan main. Namun ia tetap menerima titah yang sudah diserahkan Maiki kepadanya. Takemichi masih tidak percaya jika sekarang Black Dragon berada di bawah perintahnya. Chifuyu juga merasa jika ada sisi lain di balik keputusan ini. Kemudian Inui serta Koko menghampiri Takemichi sembari menyapanya dengan sebutan kapten. Di sana Inui berkata, "Aku tidak memintamu untuk mempercayai kita. Cukup beritahu kita saja saat kau butuh, maka kita akan membantumu." Semua anggota mulai berbisik satu sama lain. Hal itu membuat Draken berteriak meminta semua orang untuk diam. Kemudian untuk pengumuman terakhir, Maiki ingin memberitahukan sesuatu yang melibatkan konflik Natal. Semua orang menjadi tegang mendengarnya, tak terkecuali Takemichi sendiri. Maiki kemudian memanggil Kisaki Teta. Lalu setelah Kisaki menjawabnya, Maiki berkata, "Kau dipecat." Sontak hal itu membuat Takemichi dan Kisaki terkejut bukan main, dan chapter pun berakhir. Setelah melewati pertarungan yang sangat sengit melawan Black Dragon, pada chapter kali ini kita ditunjukkan suara hati Maiki yang sebenarnya, bagaimana perasaannya kepada Takemichi dan mengapa ia begitu membutuhkannya. Itu karena Maiki melihat sosok kakaknya yang berada di dalam diri Takemichi. Sementara itu di akhir chapter, kita dikejutkan dengan keputusan Maiki yang menempatkan pasukan Black Dragon di bawah perintah Takemichi. Belum sempat Takemichi menarik nafas panjang, Maiki memberikan kejutan kembali dengan mengeluarkan Kisaki dari Tauman. Apa alasan Maiki melakukan hal tersebut? Panel pertama menunjukkan keributan semua anggota dengan pengumuman Maiki sebelumnya. Mitsuya, Draken, Chifuyu, bahkan Takemichi juga terkejut mendengar pengumuman Maiki. Kemudian Chifuyu mengatakan jika dirinya lah yang memberitahu Maiki tentang pengkhianatan Kisaki. Takemichi terkejut mendengar hal itu, namun Chifuyu sendiri tidak menduga jika Maiki meresponnya sampai sejauh ini. Di sana terlihat wajah tegang Kisaki setelah mendengar pemecatan dirinya. "Kau ngomong apa sih, Maiki? Kau bercanda kan?" "Bercanda? Aku tidak pernah bercanda di sini. Kau benar-benar dipecat." Hanma mulai merespon tentang pemecatan Kisaki. Wow, tunggu dulu dong Maiki. Kalau kau memecat Kisaki, maka aku akan keluar juga. Itu artinya 50 anggota Mobius dan 300 anggota Valhalla juga akan pergi, sehingga Tauman akan menyusut menjadi 100 orang saja.
Apakah kau yakin dengan keputusan ini? Namun Maiki menjawab dengan tegas jika ia tidak peduli tentang hal itu. Lagi pula, Tauman juga sudah besar. Hanma jadi kicep karena ancamannya ternyata tidak berhasil. Sementara Kisaki mulai berbicara lagi. Sudah terlalu besar? Apa-apaan ini? Bukankah itu memang tujuan Tauman? Maiki kemudian menjawab dengan ekspresi yang tajam. Lalu apakah keterlibatanmu dalam konflik Natal perlu dilakukan untuk membuat Tauman bertambah besar? Kau mendorong Takemichi dan yang lain serta memberi Uchiha pisau agar ia bisa membunuh Taiju. Mitsuya dan Chifuyu sudah memberitahukan semuanya kepadaku. Semua anggota mulai berbisik satu sama lain menganggap Kisaki adalah bajingan yang menjadi dalang atas konflik yang terjadi. Namun Chifuyu berkata jika ia tetap tak mengira dengan pemecatan Kisaki, apalagi ia juga tidak punya bukti. Hal itu membuat Chifuyu berpikir setelah Kisaki keluar dari Tauman akan menjadi hal yang menarik. Kemudian Maiki meneruskan perkataannya, untuk membuat Tauman menjadi lebih besar, aku terus mengabaikan metode licikmu. Tapi itu berakhir sampai di sini, Kisaki. Namun Kisaki yang tidak terima langsung berlari dan berteriak, kau telah menjadi lemah, Maiki. Taiju adalah ancaman bagi Tauman. Aku melakukannya demi dirimu. Namun langkah Kisaki harus berhenti karena Draken langsung menghadangnya. Draken berkata jika Kisaki tidak mempunyai hak untuk naik ke atas. Tapi tiba-tiba Hanma langsung bergerak melepaskan pukulan ke arah Draken. Diam dan biarkan Kisaki ngomong, bajingan. Kemudian Kisaki berhasil menghampiri Maiki untuk bicara empat mata. Jangan dengarkan orang-orang bodoh ini, Maiki. Bukankah kau mau membuat era baru? Di sana, Takemichi dapat melihat jika Kisaki benar-benar panik kali ini. Ia teringat perkataan Draken di masa depan yang mengatakan jika tujuan Kisaki adalah membuat Tauman menjadi lebih besar. Sejak awal, Kisaki bergabung dengan Tauman agar ia bisa mendekati Maiki. Osanai juga pernah mengatakan jika Kisaki sangat mengagumi Maiki. Di sana, Kisaki mulai berkata kepada Maiki jika ia akan mengambil semua kegelapan yang ada, supaya Maiki dapat lebih bersinar. Karena kau membutuhkanku, Maiki. Aku adalah bayangan yang kau buat. Kita membutuhkan satu sama lain. Jadi pertimbangkanlah ini, Maiki. Kau tidak bisa mencapai mimpimu hanya dengan basa-basi saja. Namun Maiki hanya pergi begitu saja sembari berkata, kita sudah selesai, Kisaki. Karena keputusan sewenang-wenangmu akan mengacaukan semua mimpiku. Kisaki pun hanya bisa berteriak dan terduduk lemas setelah mendengar semua jawaban Maiki. Ia hanya bisa melihat punggung Maiki yang perlahan menjauh dari tempatnya. Sementara Takemichi masih tidak percaya jika Kisaki benar-benar dikeluarkan dari Tauman. Kemudian Draken mengumumkan jika pertemuan kali ini sudah berakhir. Takemichi masih tidak percaya karena semua terjadi begitu cepat. Ia bertanya-tanya apakah misinya sudah berhasil. Beberapa hari setelahnya, terlihat Maiki dan Draken yang sedang memperbaiki sebuah motor. Di sana, Draken menyuruh Maiki untuk mengecek kondisi motor yang sudah diperbaiki. Kemudian, setelah motor tersebut berhasil menyala, Maiki dan Draken langsung berteriak senang bukan main. Kemudian, mereka mengajak Takemichi yang ditutup matanya oleh Chifuyu. Maiki berusaha memberikan kejutan kepada Takemichi. Setelah Maiki memberikan hitung mundur kepada Takemichi, ia mulai membuka matanya. Dan ternyata Maiki serta Draken memberikan motor yang baru diperbaiki tadi kepada Takemichi. Itu adalah motor CB250T alias Shibabu. Bisa dikatakan motor tersebut seperti kembaran milik Maiki. Kemudian Maiki mulai bercerita, kakakku dulu nemuin motor ini di Filipina. Mesinnya untuk ini dan satunya lagi untuk motorku. Kata kakakku, mereka terbaring di reruntuhan dengan perasaan sedih dan kesepian. Dia berhasil mendapatkan suku cadang untuk itu dan memakainya untuk membuat babuku yang dibangkitkan. Jadi karena mesin yang lain sudah ditinggal, aku dan Draken memperbaikinya sampai akhirnya kita berhasil menyelesaikannya. Dan motor ini sekarang adalah milikmu. Takemichi sedikit termenung dengan apa yang dikatakan Maiki. Namun Draken berkata jika akan susah banget untuk Kapten Divisi 1 Tauman terlihat keren tanpa punya motor. Maiki juga menambahi jika akan sia-sia saja kalau motor tersebut hanya untuk dipajang.
Chifuyu pun langsung merangkul Takemichi dan berteriak jika motor tersebut sangatlah keren. Kemudian Takemichi mulai mengendarai motornya, tapi karena ia belum mengetahui caranya, Maiki langsung mengajarinya dengan berkeliling di sekitar komplek. Di tengah perjalanan ketika Takemichi mulai berkendara, Maiki mulai bercerita kembali. Kakakku menemukan mesin ini di bawah langit abu-abu yang mencekik, dalam sebuah gedung tertinggal dengan loteng yang runtuh. Di bawah tumpukan, ia menemukan dua mesin itu terkubur di dalamnya. Kakakku berkata jika mereka seperti memanggilku. Kemudian Maiki berkata jika suatu hari ia ingin pergi melihat tempat tersebut. Takemichi pun terlihat sudah terbiasa mengendarai motor yang diberikan Maiki. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Takemichi sedang menikmati birunya langit bersama Chifuyu di tepi sungai. Di sana, Chifuyu mulai membuka obrolan dengan berkata, "Aku sedang memikirkan apa yang selanjutnya terjadi mulai dari sini. Black Dragon ada di bawah perintah kita. Kisaki dan Hanma sudah dikeluarkan dari Tauman, sehingga divisi 1 menjadi divisi terbesar di Tauman. Melihat semua itu, rasanya kau sudah tidak punya misi lagi di sini. Jadi kau akan kembali ke masa depan kan, Takemichi? Tempatmu 12 tahun di masa depan, bukan di sini, bersama Hina dan Akun, di mana mereka berada 12 tahun dari sekarang." Karena merasa tak kuat menahan air matanya, Takemichi berteriak kepada Chifuyu, "Terima kasih untuk semuanya. Aku tidak akan bisa sejauh ini tanpamu. Kau adalah sahabat terbaik yang pernah kumiliki." Dengan senyum yang lebar, Chifuyu berkata, "Sampai jumpa 12 tahun lagi." Namun sebelum Takemichi meninggalkan semua teman-temannya, ada satu hal yang ingin ia lakukan. Shin kemudian menunjukkan Takemichi yang memanggil Naoto secara mendadak. Di sana, Naoto kecil bertanya apa yang ingin Takemichi katakan. Tapi tiba-tiba, Takemichi menunduk dan berteriak kepada Naoto supaya ia bersikap baik kepada kakaknya. Takemichi tahu jika hal ini sedikit aneh. Namun Takemichi meminta agar Naoto menjaga Hina untuknya. Kemudian Takemichi menjulurkan tangannya untuk bersalaman dan berkata dalam hati jika sekarang saatnya ia pergi. Naoto yang masih polos hanya menurut dengan menjabat tangan Takemichi. Kemudian kita ditunjukkan keinginan Takemichi sebelum ia kembali ke masa depan. Ternyata ia hanya ingin bertemu dengan semua teman-temannya. Di sana Draken bertanya apa yang Takemichi inginkan dengan menyuruh semua orang berkumpul. Kemudian Takemichi berkata, "Musuhnya adalah Kisaki. Itu adalah kata-kata terakhir yang ditinggalkan Baji kepadaku. Kapten divisi ketiga bukanlah Kisaki, tetapi Pacin. Semua pendiri Tauman adalah hartaku yang paling berharga." Takemichi menangis saat mengatakan semua itu. Kemudian dengan berteriak ia berkata, "Tolong jangan lupakan apa tujuan Baji. Tolong tetaplah kuat. Yang bisa membuat era baru hanyalah kau, Maiki." Sementara Maiki yang mendengar semua ucapan Takemichi hanya bisa melongo. Satu-satunya orang yang memahami maksud dari Takemichi hanyalah Chifuyu. Ia meminta supaya Takemichi tidak membuatnya menangis di sana. Kemudian Takemichi meminta satu hal lagi kepada semua teman-temannya. Ia hanya ingin mengajak foto bersama untuk mengenang peristiwa ini. Kemudian setelah semua posisinya diatur, kamera memotret kenangan Takemichi bersama teman-temannya yang berharga. Shin kemudian menunjukkan Takemichi yang sudah berada di masa depan. Takemichi mendapati dirinya di sebuah kuil. Kemudian Takemichi mengingat jika terakhir kali ia masuk penjara. Jika sekarang ia tidak di dalam kurungan, itu berarti masa depan sudah berubah kembali. Ia pun tersenyum karena merasa Hina juga pasti berhasil diselamatkan. Kemudian Takemichi dihampiri oleh seorang gadis yang tidak ia kenal. Gadis itu mengucapkan terima kasih kepada Takemichi yang menyempatkan hadir di tengah jadwal yang sibuk. Takemichi pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya sudah terjadi. Ia pun melihat semua orang berpakaian hitam yang itu artinya ia sedang berada di acara pemakaman. Namun Takemichi belum mengetahui pemakaman siapa yang ia hadiri. Kemudian Takemichi melihat perempuan yang duduk di meja resepsionis. Karena dia pasti punya hubungan dengan orang yang meninggal. Gadis itu kemudian berkata, "Terima kasih sudah datang di pemakaman kakakku."
Takemichi yang mendengar kata kakak merasa jika ia pernah melihat gadis yang ada di depannya. Kemudian sayup-sayup ia mendengar jika nama gadis tersebut adalah Luna. Mendengar kata kakak dan Luna, Takemichi mulai menyadari siapa orang yang meninggal. Dan sesuai dugaannya, ternyata orang yang meninggal di pemakaman tersebut adalah Mitsuya. Takemichi menjerit histeris tidak percaya dengan masa depan yang ia lihat kali ini. Dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita dijelaskan alasan Maiki mengeluarkan Kisaki dari Tauman. Maiki sebenarnya sudah membiarkan Kisaki menggunakan cara licik untuk membesarkan nama Tauman. Namun untuk kejadian hari Natal, Maiki sudah tidak bisa mentoleransi perbuatan Kisaki. Karena jika hal itu ia lakukan terus-menerus, maka semua mimpi Maiki untuk menciptakan era baru tidak akan tercapai. Takemichi sendiri merasa jika semuanya berlalu begitu cepat, dan hal itu benar-benar terjadi dengan kematian Mitsuya di akhir chapter. Apa yang sebenarnya sudah terjadi di masa depan? Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.